Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannata. Tidaklah bisa memasukkan akan seseorang amal ibadahnya itu akan surga. Ujar sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, pian pangka itu jualah. Amal pian tu kada kawala memasukkan pian ke surga. Qala wala ana, amalku pun ujar Nabi kada kawa memasukkan aku ke surga. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kecuali bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amun kita kahimungan kawat berbuat taat, lalu kita asa dapat surga, nah itu tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan amal sidin yang luar biasa, beliau merasa bahwa amal beliau itu kada sanggup untuk ditukarkan dengan surga. Sebab surga itu sesuatu yang sangat, yang seraba luar biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah hanya rahmat Allah. Nah, kita ambil contoh, masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surga itu tanahnya ini terbuat daripada permata. Apa yang kita hendak di situ ada. Itu surga. Kadang-kadang kita bayangkan dengan akal pikiran kita, dengan penglihatan pendengaran, betapa mewahnya surga itu. Nah, haji yang mabrur itu surga. Berapa ongkos naik haji itu? Kita umpamakan ongkos naik haji itu yang paling mahal, yang paling eksekutif 150 juta satu orang. Ini yang 3 kali plusnya. ONH plus angka tambah pulang 3 kali. 150 juta, hotel bintang 5. Nah, 150 juta. Paling-paling kita kawa diam di hotel itu sebulan. Duit 150 juta nih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas duit 150 juta ini biaya naik haji dengan balasan yang luar biasa, surga. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah. Kalau duit itu kada cukup nukari surga. Duit 150 juta kada akan mampu menukari surganya Allah. Tetapi orang yang ini naik haji mabrur dimasukkan surga. Berarti masuk surga itu adalah rahmatnya Allah, bukan amal perbuatan kita, bukan duit 150 juta itu. 150 juta kita berisi duit, ditukarakan ke rumah, paling-paling rumah nang tipe 50. Itu ganal sudah tuh. Di kampung anaknya, di kota kali cukup. Nah, tetapi duit 150 juta ini kita bawa naik haji mabrur, Allah ganti dengan surga. Rahmat Allah. Jakanya duit warah aja kada sanggup napa-napa. Nah, itu maksudnya amal kita ini kada kawa untuk ditukarakan lawan surga kalau kadar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kita beribadah, taat kepada Allah, lalu gembira kita asa dapat surga, nah itu tercela. Amal kita kada napa-napanya, kada kawa ditukar dengan surga itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh lagi. Orang yang menuntut ilmu,
menuntut ilmu. Dari rumah berangkat menuntut ilmu. Niatnya ikhlas karena Allah. Ini dibalas oleh Allah dengan beberapa gedung di dalam surga. Sekali turun ke pengajian, dibalas Tuhan di dalam surga, diberi gedung lengkap dengan fasilitas dan khadam-khadamnya dan bidadarinya. Nah, sekali turun dari rumah kita menuntut ilmu, duduk 2-3 jam pamannya, dapatnya ganjarannya oleh Allah gedung yang lengkap. Ini rahmat, bukan memandang amal kita. Amal kita kayak apa? Mulai rumah tulak ke pengajian itu 3 jam. Mungkinlah dapat seitu ganjarannya, kada mungkin kalau kada rahmat. Orang pamannya kampanye. Nah, kampanye disuruh hadir paling dapat baju salambar, nasi sebungkus, duit 50.000 paling banyak. Dan itu wajar, itu pun kesukaan. Nah, kita kampanye dibawa orang tulakan ke lapangan bepanas nih. Nah, dapat nasi bungkus, dapat aqua, baju salambar, baju kaos, duit 50.000. Itulah balasan yang wajar. Itu balasan yang wajar. Tapi kalaunya orang tolak kampanye, diberi oleh nang bakampanye nih sebuah mobil diberi. Nah, ini rahmat daripada nang bakampanye ini. Bukan balasan yang wajar itu. Bukan balasan yang wajar, ini rahmat daripada inya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi balasan-balasan Allah yang diberikan kepada kita ini adalah semata-mata rahmat Allah. Kada seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kita sembahyang 2 rakaat. Sunat subuh 5 menit cukup. Kalau kita diupah orang nih, manusia mau upah kita mengqada'akan sembahyang kuitannya. Nah, kada akan kuitan sembahyang abahku. Kada akan sehari semalaman 5 waktu. Paling 100.000 beri, itu banyak. 17 rakaat sehari semalaman kada akan sidin. Karena sini ada kada sembahyang lagi hidup. Nah, 100.000. Itulah ganjaran nang cocok. Kata pil apa aja 17 rakaat itu. 100.000 itu cocok ganjarannya. Tetapi sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu Allah membalas ganjaran dengan nilainya dunia dan isinya. Nah, kada rahmat kan itu. Rahmat. Kalau 2 rakaat kada kau ditukarakan, lawan itu kada cukup. Tapi karena rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah, gembira kita, lalu merasa berhak, nah itu salah. Salah. Itu gembira yang tercela tadi. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha atqa min ghairi. Gembira dengan taat tercela juga. Karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia lebih takwa dari yang lainnya. Nah, ini sembahyang 100 rakaat kesukaan, kawan lain gerenang kawannya. Nah, ini kesukaan kau puasa 4 bulan, Rajab, Sa'ban, Ramadan, puasa kawa berturut-turut. Orang kadang sanggupnya, inya kawa, inya kesukaan, salah itu. Itu tercela, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, gembira dengan taat yang model seperti tadi, itu gembira nang bisa meruntuhkan pahala taat itu sendiri. Wal mahmudu, bermula yang dipuji. Berbuat taat, gembira kita, ini dipuji, jadi bertambah pahala. Kal farahi bit ta'at min haitsu syuhuduha min Allah ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuh ma'ata'ahu. Ini sembahyang tuntung semalaman 100 rakaat
gembiranya. Tapi gembiranya inya memandang bahwa inya diberi Allah anugerah. Aku ini bersyukur lawan Tuhan, nah kasukaan diberi Tuhan kemampuan sembahyang 100 rakaat. Jakanya kada diberi kemampuan, kada sanggup aku. Nah, ini gembira nang dipuji dan menambah nilai pahala sembahyang itu. Taat, gembiranya itu nang dipandangnya anugerah Allah nih. Aku ini asa untung bener diberi Tuhan anugerah kawa beribadah seperti ini. Jika kada anugerahnya kada sanggup. Nang disukaakannya itu anugerah Allah. Nah, ini menambah pahala. Pahala asalnya halus jadi bertambah ganal karena kegembiraan nang model kayak ini. Kal farahi bitta'at min haitsu syuhuduha min Allah ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuhu ma ata'ahu. Wa kal farahi biha min haitsu innaha alamatu hubbillah wa sababun fil qurbi wa la yarawna li anfusihim haula wala quwwah. Dan gembira yang terpuji pula adalah gembiranya dia dengan taat. Dari sekira-kira bahwa taat itu adalah tanda kecintaan Allah, sebab kedekatan dengan Allah, dan mereka tidak melihat bagi diri mereka kemampuan dan daya upaya. Ini berbuat taat, suka. Kenapa maka suka? Karena taat ini tanda disayangi Tuhan. Nah, dan inya menganggap bahwa taat itu semata-mata bukan daripada kekuatan dirinya. Taat itu bukan kemampuan dirinya. Taat ini adalah alamat bahwa aku ini dicintai Allah. Nah, bila mana kita gembira dengan demikian, maka gembira itu gembira yang terpuji, gembira yang menambah nilai pahala, itu taat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal farahul mahmud huwal musyar bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, gembira yang dipuji itu ialah yang diisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Ujar Nabi, siapa nang gembira menyenangkan akan dia oleh kebaikan-kebaikannya, dia senang berbuat baik, maka itulah orang yang beriman. Orang tuh berbuat baik senang, itu orang beriman. Tapi senangnya itu adalah senang dengan model yang kayak tadi. Kawa berzikir, kawa menuntut ilmu, inya suka. Kenapa suka? Karena aku dapat pertolongan Allah. Kenapa suka? Karena aku dipilih Allah untuk beribadah. Nah, nang disukaakannya itu pilihan Allah itu yang disukaakannya. Bukan taat nang inya gawe itu nya kada itu yang disukaakannya. Bukan sembahyang itu yang dihimungakannya kada. Tapi nang inya himung itu inya dipilih Allah untuk jadi orang nang penyembahyang, itu nang disukaakannya. Nah, ini nang terpuji kegembiraan. Ini nang terpuji kehimungan tadi. Atau nang terpuji tadi yang kedua ini adalah bahwa dia berbuat taat, dia gembira. Karena apa gembira? Karena taat ini tanda kecintaan Allah. Berzikir kawa 10.000 tuntungnya suka. Kenapa suka? Karena zikir banyak ini tanda kesukaan Allah. Itu yang membuat gembira aku. Nah, ini menjadi nilai pahala tersendiri, menambahi nilai pahala yang sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan mantang-mantang kita ini kau berbuat taat lalu gembira lalu jadi kebaikan, kada. Bisa-bisa gembira itu meruntuhkan pahala taat kalau salah-salah gembiranya, dan bisa-bisa gembira itu menambah nilai taat apabila gembiranya nang cucuk nang terpuji ini.
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.